Halo, perkenalkan nama saya Damai Veronica dan NPM 16011010108. Di sini saya akan membahas tentang materi temporomandibular joint atau TMJ. Jadi, fungsi TMJ itu untuk memfasilitasi opening dan closing of the mouth sehingga kalau tidak ada TMJ, bagaimana mandibula kita ini bisa bergerak untuk proses bicara dan proses mengunyah. Gerakan membuka dan menutup mulut yang dihasilkan oleh TMJ manusia akan bisa melakukan gerakan kompleks pada mengunyah dan atau misalnya gerakan dari samping ke samping pada rahang bawah. TMJ ini merupakan synovial joint. Lalu untuk membuka mulut itu membutuhkan depression dan protrusion. Selanjutnya gerakan-gerakan yang dihasilkan oleh TMJ yaitu yang pertama protrusion yang berfungsi untuk menggerakkan mendibal ini ke depan ke arah anterior dan dibantu oleh lateral pterygoid dan medial pterygoid. Yang kedua ada retraction yang berfungsi untuk memundurkan mandibula yang menghasilkan kontraksi dari posterior fibers ke temporalis. Yang selanjutnya ada elevation yang berfungsi untuk mengangkat mandibula ke atas yang membutuhkan temporalis masseter dan medial pterygoid Yang ketiga itu ada depression yang berfungsi untuk menurunkan mandibula dengan gravity karena terkadang involuntar juga terjadi. Contohnya ketika manusia sedang tidur dalam keadaan duduk, mandibula akan terbuka ke arah bawah karena adanya gravitasi. Tetapi dalam keadaan sadar ada bantuan dari digastrik dan mylohyoid muscles. Jadi di sini ada bagian-bagian dari TMJ itu yang pertama gambar bagian A. Di sini adalah potongan TMJ pada bagian sagital dalam keadaan tertutup. Yang bagian gambar B itu adalah potongan sagital dalam keadaan terbuka, di mana articular disc-nya yaitu head dari condylar prosesnya dia ada translasi ke depan yang asalnya berada di dalam mandibular fossa, kemudian translasi ke depan di bawah articular tubercle. Pada gambar bagian C adalah sagittal section-nya, yaitu ketika mulut tertutup dia tepat di bawah mandibular fossa. Selanjutnya pada gambar bagian D itu adalah sagittal section-nya, yaitu ketika mulut terbuka secara lebar, head of the conda berada di bawah articular tubercle translasi dia menuju ke depan. Pada gambar bagian E itu suplai sarafnya dari mandibular nerve yang bercabang memberikan cabang menjadi deep temporal nerve dan auriculotemporal nerve itu memberikan suplai sarafnya kepada area tersebut. Selanjutnya pergerakan dari TMJ itu yang pertama pada mulut tertutup artikular disc-nya tepat berada di dalam mandibular fossa, berikut juga dari condylar proses. Kemudian pada gerakan membuka mulut yaitu condylar prosesnya ini akan bertranslasi ke depan sehingga lokasinya berada di bawah artikel cup. Pada keadaan ini mandibula itu tidak hanya protrusi, juga terbuka ke bawah depression. Maka pada pasien tersebut terjadi anterior TMJ disculation karena the condylar prosesnya itu terletak anterior dari articular emens yang posisinya terlalu maju ke anterior yang berbentuk seperti tonjolan dan ketika melewati anterior tubercle maka akan sulit untuk kembali lagi ke belakang ke posterior tempatnya yang semula, yaitu di glenoid fossa atau mandibular fossa, sehingga membutuhkan bantuan cleaning yaitu yang untuk mengembalikan ke tempatnya semula. Sekian dari saya, kurang lebihnya dimaafkan. Terima kasih.